Untuk Lumayan Pak. Udah nyala Pak. buka dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Sino Pinonggol. Saya Safi. Pecik Cek titik Olotoro. Salam Nuswantoro. Semangat. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa kami juga selalu mendoakan teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Malam ini tak lupa saya mengucapkan selamat hari lahir yang ke-81 tahun. Ya. Waktu kita merdeka 17 Agustus 45 itu bangsa ini belum menjadi negara ya. Belum ada pemerintahannya. Maka disitulah dengan jelas di teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan setelah 18 Agustus itu baru dilantiklah seorang presiden dan wakil presiden dengan aklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta. Ini malam ini juga kita masih dalam acara memperingati hari lahir bangsa Indonesia. Cuman tadi tiba-tiba Eyang Jalak hadir. Kita lagi dalam keramaian. Kami menyingkir sebentar. Kemudian Eyang Jalak memberikan petunjuk bahwa saya harus melangkah keluar dari acara itu karena ada leluhur yang ingin berjumpa. Saya dengan Safi langsung bergerak pulang dan kita menuju masih di wilayah Banyumas. Dan Santo belum bisa ikut karena Santo tadi maghrib saya suruh dia berpuasa dan zikir hingga besok subuh pagi. Kita akan menunggu siapakah yang hadir dan apa yang disampaikan. Kita menunggu. Mudah-mudahan tidak lalu larut malam atau pagi, karena besok pagi kami juga ada acara yang harus diselesaikan. Dan mudah-mudahan teman-teman bergembira ya, memeriahkan hari lahir bangsa Indonesia ya. Hilangkan semua kekecewaan kepada pemerintah. Walau bagaimanapun, meskipun kita benci karena para pejabat dan pemerintahan yang atau para penguasa sampai hari ini kurang memperhatikan rakyat di bawah, tetapi kita tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa, karena kita semua harus mencintai bumi pertiwi ini, tanah air kita, tanah air di mana kita dilahirkan, yaitu Indonesia. Kita harus mencintai Nusantara ini. Tetaplah mengibarkan sang merah putih, tetaplah berdoa. Kita mengirimkan doa kepada beliau-beliau, para syuhada, para pejuang, para pahlawan
dan leluhur-leluhur kita terdahulu. Karena beliaulah yang sudah membawa kita sampai di sini. Mungkin kalau tidak ada leluhur-leluhur kita, para syuhada, para pahlawan, para pejuang, mungkin kita juga tidak dilahirkan di tanah air yang kita cintai ini. Sejelek-jeleknya pemerintahan, tetapi dengan kemerdekaan ini kita masih bebas untuk bepergian, bebas bermusyawarah, bebas berorganisasi, ya, bebas mencari rezeki, ya. Mungkin di luar sana sampai hari ini pun masih ada peperangan. Alhamdulillah, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan ridho kepada Nusantara ini, memberikan kenikmatan. Kita tidak ada peperangan. Ya. Kalau ada dari mereka-mereka yang kurang memperhatikan rakyat di bawah, mari kita selalu berdoa, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para pejabat, para penguasa dibukakan pintu hatinya, dibukakan mata batinnya, agar selalu mendengar dan melihat jeritan-jeritan rakyat yang di bawah. Kedepannya para penguasa, para pemerintah akan menjalankan tugas-tugas mereka, amanah dari kita semua rakyat yang di bawah. Ya. Karena sebenarnya kenapa ada sebuah negara itu ya karena ada tanah dan ada yang mendiami atau rakyat, yaitu kita. Kemudian rakyat memberikan tugas kepada pemerintah untuk mengatur negara ini. Jadi sebenarnya yang menjadi bos, menjadi majikan adalah rakyat. Ya, pemerintah itu sebagai petugas, pekerja. Karena yang menggaji mereka adalah kita juga rakyat. Dari pajak-pajak itulah mereka mendapatkan gaji. Dan tugas mereka sebenarnya mensejahterakan, mengatur negara ini agar rakyatnya sejahtera, agar rakyatnya damai, agar rakyatnya dimudahkan segalanya. Namanya gaji rakyat, mereka itu pekerja, ya. Tetapi saat ini adalah terbalik, yang di atas para pekerja malah menyuruh dan minta kita rakyat sebagai bosnya. Ya, ya apapun, dunia adalah selalu berputar. Kita tidak berputus asa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Nusantara ini tetap diridhoi, sehingga para pejabat, para penguasa menjalankan amanahnya, yaitu untuk mempermudah dan mensejahterakan rakyatnya sebagai bosnya. Begitu teman-teman, minta doanya agar malam ini leluhur yang akan menjumpai kita adalah memberikan kabar-kabar yang mengembirakan ataupun yang positif, demi kelancaran, demi kejayaan Nusantara yang kita cintai. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan videokan kalau ada sesuatu yang bisa menghibur teman-teman semua. Semangat, Semangat, merdeka. merdeka. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir ya. Subhanallah. Sama ya. Subhanallah.
Oh, Eyang Resi Barada. Kula nuwun Eyang Resi Barada. Alhamdulillah. Nun sewu Eyang Resi. Oh, betul Eyang Resi. Tadi saya mendapat petunjuk dari Eyang Kyai Jalak agar menuju tempat yang sepi. Kata beliau, ada yang ingin bertemu dengan saya. Apakah Eyang Resi Barada betul yang ingin bertemu dengan kami? Subhanallah. Ada sesuatu apa ya yang oh yang kalau mau disampaikan banyak berarti masuk salah satu raga kami saja ya. Bismillah yang kita coba masuk ke raga Sabi saja ya. Tolong dibantu ya agar Safi bisa menyelesaikan. Siap Safi? Ya, Mbah. Monggo ya. Subhanallah. Bagaimana yang ada sesuatu yang sangat penting ya? Hong wilaheng Sekaring Bawono Rahayu. Rahayu. Ada yang ingin bertemu dengan Siapa itu yang? beliau, Raja dari Kerajaan Medang. Raja dari Kerajaan Medang. Beliau siapa itu ya? Beliau adalah Rakai Pekatan. Rakai Pikatan. Subhanallah. Allahu Akbar. Rakai Pikatan adalah raja dari Medang. Kamulian. Ada apa yang ingin menemui saya? Apakah saya melakukan kesalahan yang? Tidak, cucuku. Beliau ingin meminta tolong kepadamu. Minta tolong. Beliau seorang raja. Minta tolong saya. Minta tolong apa ya? Nanti kau akan tahu sendiri.
Tetapi kenapa beliau, Raja Rakai Pekatan itu, mengenal saya ya? Dari mana beliau itu mengetahui tentang saya, bahkan mau menemui saya? Eyang yang telah mengenalkanmu kepada beliau sudah berembuk dengan Eyang Repet dan Eyang Lawu. Oh, berarti yang menunjukkan saya kepada Raja Pekatan adalah Yang Resi. Benar sekali. Tapi sudah minta petunjuk dengan Eyang Lawu dan Eyang Repet. Benar. Berarti saya tidak membuat kesalahan, bukan ya? Tidak. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang beliau di mana ya? Beliau sudah menunggumu. Dirimu pergilah ke arah timur. Oh ya, timur. Iya ya, bismillah insyaallah. Kami akan langsung menuju ke arah timur ya. Karena beliau sudah menunggu kami. Baiklah. Eyang pamit. Iya ya. Rahayu. Rahayu. Yang Resi Parada, kita harus pergi ke arah timur. Ada seorang raja yang menemui kita. Raja Rakai Pekatan. Oke. Sepuluh apa yuk? Sudah. Ini ya. Kita nunggu di sini aja ya. Sebentar, Bang. Oh ya nih. Alhamdulillah ada yang hadir ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hadir. Allahu Akbar. Subhanallah. Apakah ini Rakai Pekatan? Subhanallah. Sudah. Coba kamu temuin. Salam yang sopan ya. Iya. Dah sana. Benar. Raja Rakai Pekatan. Bah, katanya ada yang mau disampaikan. Masuk saya nggak apa-apa dah. Ya, Bah. Monggo Tuan. Subhanallah. Assalamualaikum, Tuan. Rahayu. Rahayu. Mohon maaf. Sudah mengganggu kalian. Ada banyak yang ingin aku sampaikan. Nggih, Tuan. Setelah nanti
kau sampaikanlah kepada raga yang aku tempati ini. Siap, Eyang. Aku telah mendapat petunjuk dari Resi Barada bahwa Bayu Haryo Pinunggul, keturunan leluhur Nusantara, yang mendapat petunjuk untuk bisa membantuku merepet dan juga Eyang Lawu sudah memberikan jalan dan beri cerita banyak tentang Bayu Haryo Pinunggul ini. Namaku Raka Pikatan. Sudah lama kami raja-raja di Medang mencari sesuatu yang sangat berharga bagi kami, yaitu Carta Buddha. Carta Buddha adalah sebagai lambang, sebagai simbol kejayaan bagi kami, baik Wangsa Selendra maupun Wangsa Sanjaya. Saat Candi Borobudur mulai dibangun, Catra Buddha kami tempatkan di kuncup paling atas. Namun setelah sekian lama, Carta Buddha itu hilang dari tempat asalnya. Kami sudah lama mencari, namun tidak ada petunjuk di mana keberadaannya. Hingga saat ini, kami belum mengetahui atau kabar di mana keberadaannya. Namun, di awal purnama ini, kami mendapatkan petunjuk dari Sang Yang Menang dan juga para biksu dan brahmana yang bisa membantu dan menunjukkan di mana keberadaan Catra Buddha itu. Adalah anak manusia yang masih hidup di zaman ini, dan dia adalah keturunan leluhur Nusantara. Petunjuk itu datang pada diri Bayu Haryo Pinunggul ataupun Tirsino yang saat ini aku tempati. Iya. Kemudian kami menemui Resi Barada untuk mencari bagaimana agar kami bisa menemui anak manusia ini. Resi Barada
telah bertemu dengan yang merepet dan juga yang lau, mendapatkan petunjuk dan juga telah mendapatkan restu agar kami raja-raja Medang untuk menemui Haryopayo Penenggul ini. Alhamdulillah. Saya atas nama Kerajaan Medang ingin meminta pertolongan kepada Payu Haryo Pinunggul ini untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Catra Buddha yang sudah lama kami cari. Nggih, Yang. Catra Buddha itu adalah sebagai lambang kejayaan. Kami tempatkan di kuncup atas Borobudur. Karena disitulah energi dari langit akan turun ke bumi, memberikan cahaya terang agar Kerajaan Medang selalu mendapatkan sinar energi kemakmuran, kejayaan yang turun dari langit hingga merata ke bumi ini. Jika Catra Buddha tidak ditemukan dalam purnama ini, maka wilayah Medang kamu lihat, Borobudur, Kalasan, Prambanan, dan juga Candi Arjuna yang berada di wilayah Kawah Candra Timuka akan mendapat ancaman. Semesta, para brahmana, para biksu, tidak dapat membantu untuk mencegah dari kemarahan alam semesta ini. Nggih. Dan saat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda awal tentang guncangan. Bumi ini telah berguncang hingga ke wilayah timur. Karena saat ini kami, seluruh kerajaan Medang, para resi dan para biksu, selalu berdoa. Tetapi jika purnama ini Catra Buddha tidak temukan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan wilayah Kerajaan Medang, Borobudur, Prambanan, dan juga candi lainnya. Untuk itu, sampaikanlah kepada Payu Haryo Pinunggul untuk segera
mendapatkan petunjuk keberadaan Prabuddha. Karena petunjuk itu datang pada diri Bayu Haryo Pinunggul. Nggih, Yang. Sampaikan salam kami dari Kerajaan Medang. Nggih. Dan kalian haruslah ikhlas membantu kami. Karena jika tidak ditemukan, bukan hanya wilayah Medang, tetapi akan mempengaruhi seluruh bumi Nusantara. Saya pamit dahulu. Baiklah, Yang. Selalulah meminta petunjuk dan arahan dari Resi Barada dan juga ayang-ayangmu yang ada di Nusantara ini. Lah, Yang, akan saya sampaikan pesan-pesan tadi kepada Mbah Sino. Terima kasih. Saya juga minta doanya supaya dalam pencarian nanti bisa cepat terselesaikan dan ditemukan yang kita cari. Om Wilahing Sekaring Bawono Rahayu Amitofo. Rahayu, Rahayu. Panas banget. Banyak yang diceritakan. Banyak banget. Wah, Ya udah, saya nonton videonya ya, biar lebih jelas. Terima kasih teman-teman. Kita akan lihat videonya dulu. Nanti kami berikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.